Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki nama lengkap Abu Abdul Muti Muhammad Ibnu Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Ia lebih dikenal dengan sebutan Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Dilahirkan di Kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1815 Masehi atau 1230 Hijriah pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Syekh Nawawi menghembuskan napasnya yang terakhir di usia 84 tahun. Beliau dimakamkan di Ma'la, dekat dengan makam Siti Khadijah Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad SAW, sebagai tokoh kebanggaan umat Islam di Jawa, khususnya di Banten. Umat Islam di desa Tanara, Tirtayasa, Banten, setiap tahun di hari Jumat terakhir bulan Syawal selalu diadakan acara khaul untuk memperingati jejak peninggalan Syekh Nawawi Banten radhiyallahu an. Ayahnya bernama Kiai Umar, seorang pejabat penghulu yang memimpin masjid. Dari silsilahnya, Imam Nawawi merupakan keturunan kesultanan yang ke-12 dari Maulana Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, yaitu keturunan dari putra Maulana Hasanuddin Sultan Banten yang bernama Sunyararas Tajul Aras. Nasabnya bersambung dengan Nabi Muhammad melalui Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain, Fatimah Al-Zahra. Pada usia 15 tahun, beliau mendapat kesempatan untuk pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji. Di sana, beliau memanfaatkan waktunya untuk belajar ilmu kalam, bahasa dan sastra Arab, ilmu hadis, tafsir, dan terutama ilmu fikih. Setelah 3 tahun belajar di Mekah, beliau kembali ke daerahnya tahun 1833 dengan khazanah ilmu keagamaan yang relatif cukup lengkap untuk membantu ayahnya mengajar para santri. Syekh Nawawi yang sejak kecil telah menunjukkan kecerdasannya langsung mendapatkan simpati dari masyarakat. Kedatangannya membuat pesantren yang dibina oleh ayahnya membeludak didatangi oleh santri yang datang dari berbagai pelosok. Namun, hanya beberapa tahun kemudian, ia memutuskan berangkat lagi ke Mekah sesuai dengan impiannya untuk mukim dan menetap di sana. Di Mekah, Syekh Nawawi melanjutkan belajar ke guru-gurunya yang terkenal. Pertama kali, ia mengikuti bimbingan dari Syekh Khotib Sambas, penyatu Tariqat Qadariyah Naksabandiyah di Indonesia, dan Syekh Abdul Ghani Duma, ulama asal Indonesia yang bermukim di sana. Setelah itu, belajar pada Syed Ahmad Dimyati, Ahmad Zaini Dahlan yang keduanya di Mekah. Sedang di Madinah, ia belajar pada Muhammad Khatib Al-Hambali. Kemudian ia melanjutkan pembelajarannya pada ulama-ulama besar di Mesir dan di negeri Syam. Menurut penuturan Abdul Jabbar, bahwa Syekh Nawawi juga pernah melakukan perjalanan menuntut ilmunya ke Mesir. Guru sejatinya pun berasal dari Mesir, seperti Syekh Yusuf Sumbolawini dan Syekh Ahmad Nahrawi radhiyallahu anhum. Di antara karamah Syekh Nawawi adalah diceritakan pada suatu malam di mana Syekh Nawawi Banten melanjutkan perjalanan ke Mekah. Beliau kelelahan dan mencari sebuah gubuk yang tak berpenghuni. Setelah mencari-cari, akhirnya beliau menemukan lampu yang sangat redup dan kecil. Akhirnya beliau tiba di suatu tempat tersebut dan mulai untuk beristirahat. Dalam benak beliau bertanya-tanya, kok rasa-rasanya dasar saung ini sangat lembut dan empuk. Namun saking lelahnya, beliau tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Tidurlah beliau dengan meletakkan tongkatnya dengan posisi berdiri. Pagi pun datang dan beliau terbangun dari tidurnya untuk sholat dan kemudian beranjak melanjutkan perjalanannya. Setelah kurang lebih 7 langkah dari tempat peristirahatannya semalam,
beliau menyentuh darah dari ujung tongkatnya dengan heran. Kemudian beliau menoleh ke belakang dan menemui ular raksasa yang sedang beranjak pergi. Ternyata tanpa disadari, semalam beliau tidur di atas lidah seekor ular raksasa, dan tongkatnya yang berposisi berdiri tersebut merintangi kedua gigi ular sebagai penyangga hingga membuat ular itu berdarah. Beliau pun langsung menyebut kalimat istighfar dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara karamah yang lain, pada suatu waktu Syekh Nawawi Banten mengarang kitab dengan menggunakan telunjuk beliau yang dijadikan sebagai lampu. Saat itu, dalam sebuah perjalanan, karena tidak ada cahaya dalam tendanya, sementara ilmu tengah kencang mengisi kepalanya, Syekh Nawawi kemudian berdoa memohon kepada Allah agar telunjuk kirinya dapat menjadi lentera, agar dapat menerangi jari kanannya yang digunakan untuk menulis itu. Kitab yang kemudian lahir dengan nama Muraqi Al-Ubudiyah Syarah Matan Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali itu harus dibayar beliau dengan cacat pada jari telunjuk kirinya. Cahaya yang diberikan Allah pada jari telunjuk kiri beliau itu membawa bekas yang tidak hilang. Dan di antara karamah beliau ini terjadi saat beliau masih remaja. Begini ceritanya, dulu Syekh Nawawi Banten kira-kira masih berusia belasan tahun, pernah sholat di Masjid Pekojan, Jakarta, dekat dengan kediaman Habib Usman bin Yahya, seorang ulama dan mufti Betawi. Selesai sholat, Syekh Nawawi menghampiri dan berkata kepada Habib Usman dengan nada lemah lembut dan penuh hormat. Kebetulan Habib Usman berada di dalam masjid. Wahai Habib yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lalu Habib menjawab, ya ada apa anak muda? Begini Habib, masjid ini kurang ngiblat dan kurang nyerong ke sebelah kanan. Kata Habib Usman, masjid ini sudah saya ukur dengan alat kompas dan berdasarkan ilmu falak, yang mana memang Habib Usman adalah seorang pakar ilmu falak. Kemudian Syekh Nawawi Banten dengan sopannya menunjuk ke arah kiblat, dan seketika itu juga Ka'bah kelihatan dengan amat jelasnya di hadapan mereka berdua. Menyaksikan itu, Habib Usman bin Yahya terperanjat dan kemudian langsung menubruk dan ingin mencium tangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Namun Syekh Nawawi menarik dan menolak tangannya untuk dicium oleh Habib Usman, karena Habib adalah orang mulia dan keturunan Rasulullah SAW, sedangkan saya adalah orang kampung biasa. Mendengar kata-kata Syekh Nawawi Al-Bantani itu, kemudian Habib Usman bin Yahya langsung merangkul badannya Syekh Nawawi dan mereka saling berpelukan sambil menangis dengan bercucuran air mata. Dan di antara karamah Syekh Nawawi di Mekah, Syekh Nawawi Banten mendirikan tempat sekolah dengan murid yang lumayan banyak. Suatu hari beliau menjelaskan di hadapan segenap santrinya, sunnah Islam kalau berbuka puasa itu hendaknya memakan yang manis-manis terlebih dahulu. Kalau di sini terdapat buah kurma, di tempatku ada yang tidak kalah manisnya dengan kurma. Santri-santri, betul Syekh, kalau di tempat kami kurma, lalu bagaimana di tempat Syekh yang tidak tumbuh buah kurma? Syekh Nawawi berkata, sebentar. Beliau langsung menyembunyikan tangannya ke belakang tubuhnya. Santrinya pun sangat heran apa yang dilakukan gurunya tersebut, dan terdengar di telinga para santri-santri suara seperti orang yang sedang mengambil buah-buahan dari pohonnya. Kemudian Syekh Nawawi menyuguhkan buah rambutan yang persis seperti baru diambil dari pohonnya. Santri-santri pun sangat terheran-heran dengan apa yang dilakukan oleh gurunya tersebut. Nah, ini yang aku makan pertama ketika berbuka puasa di tempatku, silahkan dicipi, kata Syekh Nawawi sambil membagikannya kepada para santri di kelas mengajar. Para santri pun langsung mencicipi dan sangat menikmati kemanisan buah rambutan yang diberikan gurunya itu. Dan di antara karamah Syekh Nawawi Al-Bantani adalah jasadnya, walaupun sudah lama wafat masih tetap utuh. Jadi begini,
telah menjadi kebijakan pemerintah Arab Saudi bahwa orang yang telah dikubur selama setahun, kuburannya harus digali, tulang belulang si mayat kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Selanjutnya semua tulang itu dikuburkan di tempat lain di luar kota. Lubang kubur yang dibongkar dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah berikutnya terus silih berganti. Kebijakan ini dijalankan tanpa pandang bulu siapapun dia, pejabat atau orang biasa, saudagar kaya ataupun orang miskin. Sang terkena kebijakan tersebut, ini yang juga menimpa makam Syekh Nawawi. Setelah kuburnya genap berusia setahun, datanglah petugas dari pemerintah kota untuk menggali kuburnya. Tetapi yang terjadi adalah hal yang tak lazim. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh, tidak kurang satu apapun, tidak lecet ataupun tanda-tanda membusukkan seperti lazimnya jenazah yang telah lama dikubur. Bahkan kain putih kafan penutup jasad beliau tidak sobek, masih harum dan tidak lapuk sedikit pun. Sontak saja kejadian ini mengejutkan para petugas. Mereka lari berhamburan mendatangi atasannya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan. Langkah strategis lalu diambil. Pemerintah melarang membongkar makam tersebut. Jasad beliau lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala. Hingga sekarang makam beliau tetap berada di Mekah. Yang paling aneh, kuburan beliau satu-satunya kuburan yang tumbuh rumput, bahkan rumputnya hijau dan subur. Masya Allah. Demikianlah 5 karomah Syekh Nawawi Al-Bantani, guru dari kaum muslimin Indonesia bahkan dunia. Al-Fatihata ila ruhi Syedina Syekh Nawawi Al-Bantani, nafa'anallahu bi ulumihi wa bi karomatihi.